Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, artritis psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar di video sebelumnya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, pertanyaannya sangat banyak, tetapi yang saya tulis di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, yang belum saya respon. Di video-video yang kemarin, yang sebelum ini teman-teman ya, itu sudah saya jawab sebagian teman-teman ya. Nah yang belum terjawab saya jawabnya lewat video saja. Nah itu teman-teman ya. Nah biar tidak panjang lebar teman-teman ya, biar waktunya agak singkat, lanjut saja teman-teman ya. Ini pertanyaan yang pertama itu dari Yepi Andri. Dari Yepi Andri, mimpi aneh-aneh di tengah malam. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis, ketika kita belum sehat, kita pikirannya itu selalu ke penyakit, ke penderitaan, teman-teman ya, sudah pasti sering mengalami hal seperti itu, teman-teman ya. Untuk Yepi Andri, jangankan Anda, teman-teman ya, yang lain juga sama gitu, teman-teman ya. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis, ada stres, kita selalu teringat dengan yang namanya penyakit, kita banyak ketakutan, pasti mimpinya itu yang nggak benar-benar teman-teman ya. Jarang orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis itu yang belum sembuh mimpinya itu yang bahagia-bahagia. Jarang seperti itu teman-teman. Yang saya rasakan dulu seperti itu. Ketika belum membaik dari gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis, ketika mimpinya itu kadang yang aneh-aneh dan ketakutannya masih besar, biasanya selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Wah ini jangan-jangan pertanda nih, umur saya nggak panjang lagi, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis, kenapa selalu bermimpinya itu yang aneh-aneh, banyak ketakutan juga, karena itu efek dari stres, terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin saat ini saat sedang terkena gangguan asam lambung GERD dan artritis psikosomatis, berpikirnya itu tentang penyakit yang berbahaya lah, tentang sensasi lah, tentang penderitaan lah, tentang kematian lah. Ya sudah pasti kalau seandainya kita selalu berpikir seperti itu setiap harinya, berulang-ulang teman-teman ya, itu nanti bisa mempengaruhi kualitas tidur kita, sampai ke mimpi juga terpengaruh teman-teman ya.
Nah, kalau seandainya kalian pengen jelas apakah betul ya apa yang selalu kita pikirkan itu bisa berdampak ke mimpi juga. Tengok ketika kalian dahulu gitu teman-teman ya, ketika dulu kita mungkin ya karena sering berpikirnya itu yang menyenangkan, contoh kecil lah, misalkan dulu kita sering membayangkan ketemu sama pacar pegangan tangan seperti itu teman-teman ya, itu karena dipikirkan secara berulang-ulang teman-teman ya, itu nanti bisa mempengaruhi ke mimpi kita teman-teman ya, mungkin mimpinya juga ketemu sama pacar dan sebagainya. Nah itu teman-teman, nah tetapi saat sekarang, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kita selalu berpikirnya itu hal-hal yang negatif. Sudah pasti nanti mimpinya juga hal-hal yang negatif. Bukan pertanda ini, itu, dan sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi mimpi itu adalah bunga tidur. Bunga tidur itu bisa terdampak atau terpengaruh dari apa yang selalu kita pikirkan secara berulang-ulang. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang bagaimana nih cara menghindari mimpi buruk, karena ya tidak nyaman juga ya kalau setiap tidur itu pasti mimpinya mimpi buruk kan, seperti itu teman-teman ya. Usahakan stop dari mulai sekarang berpikir yang aneh-aneh, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang kematian, stop dari mulai sekarang. Kenapa harus di stop? Ya karena gangguan ini tidak berbahaya teman-teman. Ngapain kita memikirkan yang tidak berbahaya teman-teman ya. Mulai dari sekarang belajar masa bodoh saja. Usahakan ketika kalian selain menjaga 3P-nya, usahakan kalian itu harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kalau seandainya kalian selalu mengupayakan pikiran kita gitu teman-teman ya, hati dan pikiran kita itu tetap senang, nanti mimpi juga terpengaruh dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Kemudian selanjutnya dari Hestilia O2W, susah hilang gampang lapernya, seperti itu ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Saya juga dulu termasuk orang yang mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Kadang sudah makannya itu jarak 1 jam 2 jam kita udah lapar lagi teman-teman, dan kadang kita berpikir lah kan tadi udah makan ya, makanan yang tadi kemana, kan selalu berpikir seperti itu ya. Dan sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika mengalami hal seperti itu, kalian gak usah heran teman-teman ya. Berarti respon tubuh kalian itu sudah normal kembali teman-teman ya. Kenapa dikatakan normal kembali? Karena tubuh kita itu tidak bisa bicara teman-teman ya. Tubuh kita itu membutuhkan kebutuhan setiap harinya itu dengan apa ya? Ya sesuai gitu teman-teman. Kalau seandainya tubuh kita itu mendapatkan kebutuhannya tidak sesuai, itu respon yang ada dalam tubuh kita itu pasti ada teman-teman. Contoh kecil ya, itu pasti ya mudah lapar gitu teman-teman ya. Itu sebetulnya bentuk respon tubuh ketika kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi atau masih tidak terpenuhi. Nah sekarang solusinya gimana? Makan aja lagi. Ya itu teman-teman ya, kalian gak usah wah kenapa nih sekarang udah lapar lagi, barusan kan udah makan, kenapa sekarang lapar lagi? Jangan pernah bertanya seperti itu dalam pikiran teman-teman ya. Kalau seandainya kalian selalu berpikir seperti itu, bertanya-tanya, itu nambah stres lagi teman-teman ya. Sedangkan orang yang terkena aslam harus bisa menghindari stres. Nah makanya usahakan ketika kalian merasa lapar lagi, makan aja gitu teman-teman, makan aja lagi. Nah itu teman-teman, itu sebetulnya bentuk respon tubuh kita di saat tubuh kita itu masih kekurangan kebutuhan untuk tubuhnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nanti juga ketika tubuh kalian terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya, rasa gampang lapar itu nggak ada teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya jangan khawatir. Habis makan nih selang 1 jam 2 jam lapar lagi, makan aja lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari Angtaya Channel 5992. Gimana caranya kecanduan gadget bagi yang terkena aslam? Saya dulu termasuk orang yang kecanduan gadget teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu selalu kepo teman-teman ya terhadap penyakit ya. Jadi selalu mencari-cari berita tentang gangguan yang kita alami teman-teman, bagaimana cara menanganinya, bagaimana solusinya. Kemudian cari-cari juga orang yang sudah sembuh siapa aja. Itu saya dulu teman-teman ya. Nah sehingga ketika kita jauh dari gadget gitu teman-teman ya, kadang kita itu nggak nyaman teman-teman ya. Jadi pengennya itu ambil lagi gadget, karena gadget itu yang bisa menghibur kita, yang bisa menenangkan kita saat itu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, gadget itu bisa mengganggu saat proses pemulihan.
Nah, kenapa bisa mengganggu saat proses pemulihan? Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu 3P-nya harus jalan, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian terlalu sering main gadget, teman-teman ya, olahraganya terganggu, latihan psikisnya juga terganggu ya karena kalian nggak jalan-jalan. Coba kalau misalnya kalian nggak ada gadget, gitu, teman-teman. Mungkin kalian jalan-jalan, lihat pemandangan-pemandangan. Itu fisiknya kita adalah pelatihan, teman-teman ya, pikirannya juga ada pelatihan, fokusnya juga ada pelatihan. Banyak manfaatnya sebetulnya ketika kalian jalan-jalan menyenangkan ketimbang kalian selalu nonton-nonton video di gadget. Nah itu teman-teman, yang makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, usahakan jangan terlalu sering main HP, jangan terlalu sering main TV, jangan terlalu sering main laptop, teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Karena ketika kalian selalu main gadget terus, itu perubahannya itu akan begitu lama, teman-teman ya. Yang saya rasakan dulu gitu, teman-teman. Ditambah lagi ketika kita sering main gadget gitu, teman-teman ya, efeknya nanti teman-teman ya, sering pusing, kemudian sakit nih. Nah, teman-teman, makanya usahakan ketika kalian mengalihkan gadget itu membantu sekali untuk nonton video edukasi seperti itu. Misalkan teman-teman batasi ya, teman terlalu dari pagi sampai sore, itu bagus juga ya. Nah, itu makanya jadi untuk orang yang agak paksakan saja kalian gadgetnya, teman-teman ya, usahakan alihkan dengan kegiatan menyenangkan. Banyak kegiatan yang menyenangkan, teman-teman. Kalau misalnya kalian belum punya kegiatan yang menyenangkan, ulang lagi kalian yang dulu. Ketika di awal sekarang melakukan hobi nggak menyenangkan, teman-teman ya, tetap kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian biasa terus dilakukan hobi menyenangkan, nanti juga kalian terbiasa dan mulai kalian itu akan menyukai apa yang kalian lakukan. Nah, teman-teman, makanya kan dari mulai sekarang cari hobi yang menyenangkan dulu gitu, teman-teman. Lakukan sekarang juga, teman-teman ya. Terus lakukan secara berulang, nanti tanpa disadari kalian juga gadgetnya akan mulai bosan, kemudian kalian mulai punya hobi yang baru, yaitu hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja. Nah kemudian selanjutnya, ayo nih 291 dan kayak berhenti kadang saat dengar kabar mati, tak suka mikir umur nggak panjang lagi. Nah itu dari anxiety disorder, teman-teman ya. Jadi ketakutannya berlebih, dampak ke medisnya ada, respon tubuh ada gitu, teman-teman ya. Kemudian takut itu dari mental, teman-teman ya. Kemudian kepikiran juga terganggu, teman-teman. Kalau seandainya ada anxiety disordernya itu masih benar-benar tinggi gitu, teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, dampak terhadap tubuh itu, jantung itu iramanya itu nggak benar, teman-teman ya. Jadi kurang berirama dengan baik. Kadang merasa berhenti jantungnya itu walaupun cuma sesaat gitu, teman-teman ya. Kemudian pikiran juga menjadi terganggu ya karena selalu berpikir tentang kematian, umur nggak panjang, teman-teman ya. Sampai berdampak juga ke perasaan itu menjadi gundah gulana, teman-teman ya, kita banyak ketakutan dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, stop stresnya, teman-teman ya. Usahakan belajar masa bodoh saja gitu, teman-teman ya, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Tapi Pak, ini takutnya jantungnya itu bermasalah, cek saja ke dokter gitu, teman-teman. Kalau seandainya dicek sama dokter kemudian dinyatakan baik-baik saja, nah berarti itu cuman respon tubuh saja ketika kalian stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang menakutkan. Nah itu teman-teman ya. Jadi irama jantung nggak benar itu cuman respon tubuh saja. Tengok orang yang sehat, ketika dia ketakutan pasti irama jantungnya nggak benar, teman-teman ya. Nah itu, nah sekarang kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketakutannya setiap hari. Nah itu teman-teman, sehingga nanti tubuhnya juga merespon dengan sendirinya. Jantung kita iramanya nggak benar. Kenapa jantungnya iramanya nggak benar? Ya karena ketika kita selalu berpikir yang menakutkan, teman-teman ya, ada penegangan di situ. Nah itu teman-teman ya, dan ketika ada penegangan sudah pasti saluran darah, kemudian aliran oksigennya juga tidak lancar. Sudah pasti nanti irama jantungnya itu tidak beraturan, dan untuk efeknya itu bukan ke jantung saja, teman-teman ya, banyak, kadang ke otot juga, bisa kedutan, bisa kesemutan dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang
ketika kalian masih mempunyai irama jantungnya masih kurang beraturan dengan baik, teman-teman ya, usahakan kalian rileks, santai, jangan pernah berpikir hal-hal yang menakutkan. Nah itu teman-teman, kemudian fokus sama 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Otim Kotimah 5284. Justru itu Pak, saya susah tidur, mungkin efek cemas yang berlebih, takut mati setiap hari. Sama jawabannya teman-teman ya. Jadi ketika tidur itu usahakan orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sulit tidur itu biasanya pikirannya itu selalu traveling kemana-mana. Dan biasanya travelingnya itu ke hal-hal yang menakutkan teman-teman ya. Tentang penyakit lah, tentang kematian lah. Sehingga kalau seandainya kita mau tidur berpikir selalu ke arah sana, tubuh kita itu semakin waspada teman-teman ya. Dan kalau seandainya waspada, sudah pasti kita itu nggak rileks. Nah kalau seandainya nggak rileks, sulit untuk tertidur. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mau tidur itu usahakan pikirannya itu harus dijaga, jangan traveling kemana-mana. Nah caranya gimana? Alihkan pemikiran-pemikiran yang traveling itu gitu teman-teman. Caranya gimana? Untuk saya pribadi dulu ketika mau tidur teman-teman ya, saya coba merilekkan diri gitu teman-teman ya. Tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan. Lakukan itu berulang-ulang, kemudian sambil mendengarkan audio relaksasi. Dan ketika sambil mendengarkan audio relaksasi, kalian untuk agama Islam, kalian bisa wiridan saja. Bisa baca basmalah, kemudian Al-Fatihah dan sebagainya teman-teman ya. Tanpa disadari nanti kita fokus dengan apa yang kita baca, nanti kita fokus apa yang kita dengar karena ada audio relaksasi teman-teman ya. Tanpa disadari nanti pikiran kita itu nggak jalan-jalan ke hal-hal yang negatif teman-teman. Tanpa disadari nanti kita rileks, tanpa disadari nanti tahu-taunya udah pagi. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, gimana caranya supaya pikiran negatif itu tidak ada. Jadi pikiran negatif itu bisa dialihkan dengan kegiatannya kayak macam apa, merilekkan diri teman-teman ya. Tarik nafas panjang-panjang, buang pelan-pelan, lakukan itu secara berulang-ulang sambil badannya dilemaskan selemas-lemasnya. Kita pasrah saja teman-teman ya, biar rileks, biar nyantai gitu teman-teman. Dan kemudian bantu dengan audio relaksasi, kemudian bantu juga dengan baca-baca basmalah, hamdalah teman-teman. Pokoknya wiridan lah, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika tenang, tahu-taunya kita itu tertidur dan tahu-taunya kita sudah pagi aja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian untuk sulit tidur itu usahakan kalian biasakan juga tidurnya itu di awal-awal malam. Walaupun gak ada rasa ngantuk, usahakan paksakan saja di awal-awal malam. Nanti juga ketika kalian paksakan terus setiap hari, nanti kalian ada keterbiasaan, kalian itu nanti di awal-awal malam itu suka ada ngantuk. Nah itu teman-teman ya, ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah makanya mulai dari sekarang usahakan ketika tidur itu di awal-awal malam, sesudah sholat isya langsung rebahan aja. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu juga gitu teman-teman, sehingga ya saya tambah membaik alhamdulillah. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari Risma Tetes 742 teman-teman ya, sensasi di perut lama. Untuk sensasi di perut banyak ya, kayak macam kembung, begah itu paling dominan. Kemudian sering sembelit juga pernah gitu teman-teman ya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, yang paling mengganggu itu setiap harinya itu kayak macam kembung dan begah, dan itu lama membaiknya. Kenapa lama membaiknya? Ingat teman-teman ya, untuk kembung dan begah itu dari asam lambung yang tidak normal. Asam lambung menjadi tidak normal itu biasanya ada penyebabnya itu dua teman-teman. Selain dari makanan yang kurang sehat atau makanan yang tidak cocok teman-teman ya, itu bisa dari pola pikir kita. Ada stres di situ teman-teman. Kalau seandainya dari makanan wajar gitu teman-teman ya. Ya mungkin pencernaan kita nggak menerima apa yang kita konsumsi teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya stres, kadang kita tidak tahu kaitannya seperti apa. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, pencernaan kita itu adalah otak kedua. Jadi ketika kita stres, kita terlalu banyak pikiran ke hal negatif, itu pikiran-pikiran negatif itu bisa mempengaruhi pencernaan kita, bisa mempengaruhi asam lambung kita, sehingga asam lambung kita itu menjadi tidak normal kembali, sehingga menimbulkan gas gitu teman-teman. Akhirnya ya kembung lagi, begah lagi. Nah sekarang
Gimana caranya supaya tidak ada kembung lagi, tidak ada gas lagi gitu teman-teman ya. Usahakan jaga jenis makanannya. Kemudian jaga juga stresnya. Tetapi kalau misalkan kalian kembungnya masih ada terus-terusan gitu teman-teman ya, berarti ada salah satu yang tidak dijaga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Selama kalian stresnya masih ada, kalau seandainya makannya sudah dijaga juga, ya tetap saja teman-teman ya itu bisa mempengaruhi ke asam lambung kalian. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika bagian pencernaannya itu sulit membaik teman-teman ya, usahakan jaga jenis makanannya, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, kemudian hindari stresnya. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik. Nah kemudian selanjutnya dari Hermi Hartati 7121. Kalau makan bakso boleh enggak? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang masih di awal-awal nih, di awal-awal sakit terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan untuk bakso itu dihindari. Sebetulnya bakso itu aman gitu teman-teman, cuman yang tidak aman itu di fisik baksonya saja. Biasanya baksonya itu kenyal ya, kenyal, sulit dicerna. Sementara orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus bisa menghindari makanan-makanan yang alot. Nah itu teman-teman ya, karena pencernaan kita itu sedang error ya. Jadi bantu saja mengkonsumsinya itu makanan-makanan yang mudah dicerna teman-teman. Sementara bakso itu ya sulit untuk dicerna gitu teman-teman ya, karena agak alot lah gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga, tapi Pak saya nih seneng nih, apakah aman? Aman sebetulnya teman-teman ya. Tetapi kalau bisa, kalau seandainya kalian mau mengkonsumsi bakso, usahakan kalian ngunyahnya agak lama teman-teman ya, biar nanti ketika masuk ke bagian lambung, lambung kita itu bekerjanya itu tidak terlalu berat. Nah itu teman-teman, sehingga ya asam lambungnya tetap normal gitu teman-teman ya. Kenapa makanan alot itu harus dihindari? Karena ketika makanan alot masuk ke bagian pencernaan teman-teman ya, itu asam lambung itu menguraikan makanan tersebut. Kalau seandainya makanan ini sulit diuraikan teman-teman ya, itu nanti sudah otomatis asam lambungnya itu keluar terus, bertambah terus ya, karena tujuannya untuk menguraikan makanan. Nah sementara bertambah, nah itu yang bikin kita tidak nyaman karena bertambah terus asam lambungnya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan hindari makanan alot. Usahakan makanannya itu yang mudah dicerna, sehingga nanti ketika makanan yang mudah dicerna itu masuk, dihancurkan sama asam lambung, udah hancur, nah asam lambungnya nggak bertambah lagi. Nah itu teman-teman ya, singkatnya ke sana. Nah makanya untuk Risma Tetes, bukan Risma Tetes ya, barusan dari Hermi Hartati 7121, kalau seandainya makan bakso sebetulnya aman. Yang tidak aman itu kalau seandainya kalian makannya itu tergesa-gesa sehingga ngunyahnya itu kurang lama, akhirnya masuk ke pencernaannya itu bekerjanya itu terlalu berat. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian tetap dipaksakan pengen makan bakso teman-teman ya, hindari lemaknya, kemudian usahakan ngunyahnya itu harus begitu lama, biar nanti masuk ke dalam pencernaan kitanya itu tidak bekerja dengan terlalu berat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Lin Gantini 01, anxiety dan overthinking. Kata dokter, anxiety dan overthinkingnya harus dikelola sendiri, sebab psikiater juga percuma kalau kita nggak mau kelola pikirannya. Rambut saya udah mulai rontok, saya pengen cepat sembuh. Itu sangat betul sekali teman-teman ya. Kalau seandainya kita itu terlalu overthinking, kita terlalu stres, terlalu banyak ketakutan, kalau seandainya kita ke psikiater, itu terasa percuma kalau seandainya kita tidak bisa mengelola sendiri. Sudah dikasih tahu nih sama psikiater itu, Anda harus relax, Anda harus santai, Anda harus memahami, kan seperti itu teman-teman. Tetapi kalian tidak lakukan juga, terasa percuma teman-teman ya, malah hambur-hambur biaya. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian bisa mengolah sendiri teman-teman ya, itu pasti kalian bakalan cepat sembuh. Nah itu teman-teman ya. Untuk Lin Gantini 01, kata dokter itu memang betul gitu teman-teman ya, karena anxiety dan overthinking, kata dokter anxiety dan overthinking itu harus dikelola sendiri, itu memang betul teman-teman ya. Jadi yang bisa mengelola ketakutan, kecemasan, kemudian pikirannya itu selalu berlebih kemana-mana ke hal-hal yang negatif, biasanya teman-teman ya, yang bisa mengelolanya itu diri kita sendiri teman-teman ya. Caranya gimana? Kalau seandainya kalian masih selalu berpikir tentang kematian, belajar masa bodoh saja teman-teman ya, karena toh kita sudah tahu apa yang kita rasakan saat ini gitu teman-teman ya, tidak berbahaya. Nah selebihnya usahakan kalian belajar masa bodoh, kalian fokus saja di kesenangan teman-teman ya, karena pikiran-pikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan.
hanya bisa dialihkan. Dialihkan dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Berpikir logikanya ke sana. Nah itu teman-teman ya, rasa sedih obatnya adalah rasa bahagia. Kan gitu teman-teman ya. Kemudian rasa marah ya obatnya dengan ketenangan. Kan gitu teman-teman ya. Nah sekarang pikiran negatif obatnya adalah pikiran positif. Caranya gimana? Belajar masa bodoh untuk mikirkan cara teman-teman. Yang penting sekarang gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kalau seandainya kalian terus melakukan aktivitas yang menyenangkan, di situ timbul rasa cuek teman-teman ya. Yang setiap harinya berpikir tentang kematian, ada sensasi, wah jangan-jangan ini mendekati kematian. Karena kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, ketika ada sensasi yang hadir juga, kalian nanti belajar masa bodoh. Karena mulai menyenangi apa yang kalian lakukan. Rasa cueknya besar di situ. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sulit untuk mengelola pikiran saat ini, teman-teman ya, belajar masa bodoh saja. Yang penting alihkan dengan hal-hal yang berbahagia. Contohnya apa? Lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal ketika kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, itu nggak ada rasa senang-senangnya. Nah itu teman-teman ya, karena setiap harinya kita itu selalu dirundung dengan ketakutan-ketakutan. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, nanti lambat laun kalian akan mulai menyukai apa yang kalian lakukan, mulai menyukai apa yang kalian kerjakan teman-teman ya. Dan di situ menimbulkan rasa cuek ketika ada apa-apa. Nah itu teman-teman, yang makanya usahakan lakukan hobi yang menyenangkan mulai dari sekarang. Jangan pernah dinanti-nanti, karena kesenangan itu adalah obat segalanya teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, wah ini udah 26 lebih teman-teman ya. Satu lagi teman-teman ya, mohon maaf sekali bagi teman-teman yang belum terjawab ya. Ini masih banyak, cuman sekarang durasinya sudah 26 menit lebih. Jadi satu lagi aja ya. Ini dari Ipung Haryadi 879 teman-teman ya. Badan terasa dingin dan goyang-goyang. Badan terasa dingin walaupun kita sudah olahraga, walaupun kita sudah berjemur, tetapi kenapa badan itu terasa dingin? Nah itu sebetulnya efek ketika kita stres terhadap hal-hal yang menakutkan. Itu efek dari ketika kita terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang menakutkan. Orang takut pasti suhu badannya dingin gitu teman-teman. Tetapi Pak, ini saya setiap hari nih merasakan dinginnya itu. Ya karena kitanya setiap hari stresnya. Nah itu teman-teman, kita setiap hari merasakan ketakutannya. Mau pagi, siang, sore, malam kita mengalami ketakutan. Nah respon tubuhnya terasa dingin. Seperti itu, dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Orang normal saja kalau seandainya kita kagetkan, dia ketakutan, pasti mukanya pucat, kedinginan. Tetapi karena memang dia mentalnya tidak terganggu, ketakutannya cuma sebentar, akhirnya dia kembali normal kembali. Nah kita setiap hari mengalami ketakutan, ya pasti setiap hari juga mengalami kedinginan. Nah itu teman-teman. Kemudian goyang-goyang. Goyang-goyang itu akibat dari kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Bisa karena pencernaannya sedang error, atau bisa ada pengurasnya. Apa penguras energi kita? Biasanya di stres, terlalu banyak pikiran. Tengok orang yang normal, teman-teman, kalau seandainya dia stres, terlalu banyak pikiran, pasti badannya kurus. Nah itu teman-teman, karena keseimbangan tubuhnya itu terganggu, karena kebutuhan untuk tubuhnya terganggu. Nah kita merasa goyang-goyang itu kebutuhan untuk tubuhnya terganggu, alhasil keseimbangan tubuh terganggu, akhirnya goyang-goyang, kemudian kayak macam ada gempa dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika sekarang merasa dingin badannya setiap hari, mau tangan, kaki, badan kayak gitu teman-teman, ya usahakan stop berpikir tentang hal-hal yang menakutkan. Rajin olahraga, kemudian tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita itu bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, yang harus dilakukan setiap harinya itu adalah sering jalan-jalan saja. Teman-teman ya, sudah sarapan, sudah minum, jalan-jalan saja. Ada pikiran-pikiran negatif, nggak apa-apa, ini nggak bahaya, ini cuman permainan pikiran saja. Tanamkan dalam pikiran kalian gitu. Ini cuman permainan pikiran saja ketika ada trauma. Trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis seperti mau mati. Nah itu teman-teman, sehingga kesininya kita mengalami ketakutan karena ada trauma di situ. Nah makanya ketika kita berpikir yang aneh-aneh, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa itu cuman permainan pikiran saja. Ini tidak berbahaya. Toh sampai detik ini juga masih bisa menghirup udara segar, masih bisa nonton video-video Abdul Rahman. Nah itu teman-teman, kemudian untuk goyang-goyangnya biar kalian tidak ketakutan, wah takut pingsan nih, wah takut mati nih. Penuhi kebutuhan untuk tubuhnya gitu teman-teman ya, sering makan, sering ngemil, kemudian hindari pengurasnya yaitu stres gitu teman-teman. Caranya gimana? Alihkan dengan hobi-hobi yang menyenangkan, alihkan dengan aktivitas yang menyenangkan. Biasakan seperti itu biar nanti kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu. Semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu. Semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.